Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Kindi yang dirahmati Allah, pada tahun kelima setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul, kota Mekah saat itu berada dalam kondisi tidak stabil. Banyak penyiksaan dan penindasan yang dialami oleh para sahabat. Memang Nabi Muhammad SAW secara pribadi tidak mengalami apa yang terjadi pada para sahabatnya, karena di samping beliau selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau secara politis saat itu berada dalam jaminan pamannya, yakni Abu Talib, salah satu pembesar yang disegani di kalangan Quraisy. Namun demikian, Rasulullah SAW tidak mampu berbuat apa-apa ketika melihat para sahabatnya dalam tekanan yang sedemikian rupa. Nabi pun bersabda kepada para sahabatnya yang mengalami tekanan itu, "Kalaupun kalian bersedia untuk keluar ke negeri Habasyah, di sana ada seorang raja yang tak membiarkan seorang pun dianiaya di daerah kekuasaannya. Kalian tinggallah di sana sampai Allah memberi jalan keluar. Dengan sembunyi-sembunyi berangkatlah kafilah pertama menuju negeri Habasyah atau Ethiopia. Beranggotakan 12 laki-laki dan 4 perempuan. Beberapa ada yang naik tunggangan, beberapa yang lain berjalan kaki. Sesampainya di tepi laut, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mendapati 2 kapal yang sedang berlabuh dan segera membawa rombongan itu berlayar menuju belahan bumi lain, mencari harapan baru dalam perjalanan hidup." Sahabat Al-Kindi yang dirahmati Allah, banyak dari kita mengetahui informasi tentang hal ini, namun sedikit yang memahami lebih detail kenapa negeri Habasyah yang dipilih oleh Nabi untuk para sahabatnya guna mencari harapan baru. Kenapa tidak negeri yang lain? Sebelum menentukan pilihan, Rasulullah SAW tentu mengamati kondisi dalam negeri, juga negeri-negeri tetangga dengan cermat. Beliau memahami bahwa sumber masalah ada di dalam Jazirah Arab, di mana 2 kubu saling bertikai antara umat muslim yang iman mereka sudah mengakar kuat dalam hati dan kaum kafir Quraisy yang hatinya sudah terbakar rasa benci, tak mengenal kata kompromi. Sedangkan kondisi negeri-negeri tetangga saat itu, ada kerajaan Persia yang dibutakan oleh sesembahan mereka, yakni sang api abadi. Ada pula Imperium Romawi yang memperbudak seluruh rakyatnya untuk takluk tunduk kepada penguasa. Tentu, 2 negeri tersebut tidak dipandang Nabi sebagai ladang yang cocok untuk mempertahankan benih-benih keimanan dalam sanubari para sahabatnya. Nah, yang tersisa ada kerajaan Habasyah yang terletak di seberang lautan. Kondisi geografis ini dipandang begitu menguntungkan bagi umat muslim yang berhijrah, karena lebih menjamin keselamatan mereka dari kejaran dan penganiayaan kaum Quraisy yang saat itu belum mahir menghadapi medan laut. Selain itu, peristiwa kegagalan Abrahah al-Ashram dan pasukan gajahnya beberapa puluh tahun silam masih terngiang di seluruh penjuru negeri itu. Abrahah, salah satu gubernur di bawah kekuasaan Raja Habasyah, tumbang oleh serangan luar biasa ketika hendak menghancurkan Ka'bah Baitullah. Peristiwa itu begitu membekas di setiap memori rakyat Habasyah dan beranggapan bahwa Mekkah dan penduduknya memiliki sejarah suci yang layak dihormati. Dan akhirnya Raja Habasyah benar-benar memenuhi apa yang diharapkan oleh Nabi dan kaum muslimin. Beliau bersedia memberi jaminan keselamatan dan menghormati akidah umat muslim yang berada di negerinya. Tidak terjadi cekcok antar kedua belah pihak, saling berinteraksi dengan baik di banyak aspek kehidupan sosial maupun ekonomi.
Berkat hubungan baik tersebut, akhirnya Raja Habasyah yakni Najasyi beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat beliau wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan salat gaib dan memohonkan ampun kepada Allah untuk sang raja yang bijaksana. Sahabat Al-Kindi yang dirahmati Allah, demikianlah alasan kenapa Rasulullah memilih negeri Habasyah untuk keamanan para sahabatnya pada hijrah pertama sebelum hijrah kedua, yakni ke negeri Madinah Al-Munawwarah. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.